Oke, kembali ke The Inspirator bersama Mary Riana. Dan tadi kita sudah bahas perjuangan proses Mary bisa sampai seperti hari ini. Iya. So, plan berikutnya apa? The next big thing-nya apa? Iya, saya percaya mimpi itu penting ya, dan titik awal sebuah keberhasilan adalah sebuah impian. Nah, jadi mimpi $1 juta saya yang sekarang itu bukan untuk dapetin $1 juta, $2 juta atau berjuta-juta dolar, tapi mimpi $1 juta saya yang sekarang adalah saya ingin bisa memberikan dampak positif di dalam kehidupan 1 juta orang, terutama di Indonesia. Dan itulah mimpi $1 juta saya yang sekarang. Jadi setelah mencapai semua kesuksesan sampai seperti hari ini, next-nya itu bukan pikir diri sendiri lagi, tapi lebih ke untuk mulai mau inspirasi banyak orang ya. Iya, karena saya percaya hidup itu sebuah ujian. Betul, ya, jadi setiap saat kita diuji. Ketika kita gagal, itu mental kita yang diuji, kekuatan mental kita yang diuji. Tapi ketika kita sukses, itu kerendahan hati kita yang diuji. Dan saya juga berpikir, dan saya juga selalu percaya bahwa kesuksesan seorang bukan dinilai dari berapa banyak uangnya, berapa besar rumahnya, berapa bagus mobilnya, bukan. Tapi kesuksesan seseorang dinilai dari berapa besar dampak positif yang sudah diciptakan kepada orang-orang sekitarnya. Ya, setuju. Wow. Dan resolusi baru itu mulai sejak kapan? Kalau yang tadi $1 juta itu di 20 tahun. Ulang tahun ke-20. Nah, ini 2 tahun yang lalu, yaitu ketika saya ulang tahun ke-30. Wah, ketahuan ya sekarang umur berapa. Dihitung, oke. Iya, nah, dan itulah alasan kenapa mulai dari beberapa tahun yang lalu, 1,5 tahun yang lalu, saya mulai bolak-balik Singapura, Indonesia, ya untuk tujuan yang itu. Yang saya rasa, saya lihat kegiatan Mary itu jauh lebih aktif lagi dari dulu ya. Semangatnya dari mana gitu tuh? Kok bisa begitu? Iya, banyak orang juga selalu bilang bahwa ngapain sih orang-orang justru dari Indonesia berlomba-lomba yang ingin go internasional ke luar negeri. Nah, kamu udah enak-enak di sana, udah sukses, kenapa justru mau balik ke Indonesia? Nah, saya percaya ya memang satu hal sih selalu percaya bahwa setiap hari hidup ini selalu memberikan kita kesempatan. Dan seperti apa kita di masa depan nanti itu tergantung bagaimana kita mempergunakan kesempatan itu yang datang setiap harinya. Nah, tentu saja kalau dilihat dari perjalanan hidup saya, apalagi bisnis saya di Singapura, ya memang itu sudah sangat nyaman ya. Bisnis saya udah sana berjalan bertahun-tahun, staff saya juga udah di sana, keluarga di sana. Nah, untuk memulai sesuatu yang baru lagi ke Indonesia, tentu saja itu tantangan karena harus mulai lagi sesuatu yang baru gitu kan, lingkungan yang baru, staff baru dan sebagainya. Memang kehidupan yang nyaman itu adalah suatu kata-kata yang tepat untuk mendeskripsikan hidup saya pada saat itu. Tapi saya percaya bahwa tidak ada yang namanya pertumbuhan di dalam zona nyaman. Ya, dan sebaliknya manusia itu di hidup ini kita harus bertumbuh, bertumbuh ya dari segi bukan hanya finansial, tapi dari intelektual, spiritual, sosial dan sebagainya. Dan karena demi wujudkan resolusi mimpi yang baru tadi, sekarang itu yang menginspirasi 1 juta orang, sehingga rela ya, mungkin rela karena pasti banyak pengorbanan yang harus dilakukan ya, bolak-balik Jakarta, Singapura, dan kegiatannya lebih banyak. Artinya biasanya orang kalau sudah sukses kan pasti udah nyonya nyaman tadi ya, udah lebih santai, lebih prioritaskan waktu dan sebagainya, tapi masih tetap kejar terus gitu. Iya, karena itulah yang membuat saya terus bertumbuh. Seperti saya bilang, yang penting bukan hasil akhirnya, tapi bagaimana kita berubah. Proses itu mengubah kita menjadi sebuah pribadi, karakter yang lebih baik lagi. Iya, dan waktu itu Pak Rudi juga tahu sendiri kan, pas lagi pertama kali nyampe ke Indonesia, bukan berarti semua jadi lebih dimudahkan dan gampang, enggak. Mulai lagi dari awal, kerja keras lagi juga, susah-susah juga. Kenal orang dari awal lagi, bangun networking dan dan padahal waktu itu ketika pertama kali saya meluncurkan buku yang mimpi $1 juta, ya memang bersyukur dibaca ratusan ribu orang, udah terjual lebih dari 100.000 eksemplar. Nah, tapi itu juga bukannya tanpa kerja keras, itu dengan kerja keras. Bahkan waktu itu dalam keadaan hamil ya? Iya, waktu itu sebenarnya saya lagi hamil, bahkan waktu pas peluncuran buku saya lagi hamil 7 bulan ya. Dan saya waktu itu benar-benar setiap pagi saya keliling seluruh toko buku di Gramedia, di seluruh Jakarta, dan pagi-pagi sebelum toko buku buka, itu saya kasih sedikit seminar untuk memotivasi mereka dan sebagainya, dan itu setiap hari gitu. Dan nggak ada kan yang tahu kan, di belakang layar nggak tahu, tapi banyak hal yang sebenarnya kita lakukan. Dan kerja keras itu. Ya, jadi untuk mencapai satu sukses itu tentunya tidak mudah, tidak seperti membalikan telapak tangan, tapi ada satu kerja keras di balik itu yang kita kerjakan. Iya, pastinya. Dan saya dengar di setiap seminar Mary saat ini ada satu slogan baru ya,
Indonesia pasti bisa. Itu maksudnya? Iya, sebenarnya bukan slogan baru juga, tapi itu adalah slogan yang saya selalu katakan. Indonesia pasti bisa. Ya, kenapa? Oke, pertama, sebenarnya tujuan saya ke sini yaitu tadi karena rasa kecintaan saya terhadap Indonesia. Di halaman walaupun pertama, di 98 15 tahun yang lalu harus terpaksa keluar dari Indonesia. Iya, benar. Dan sekarang comeback. Benar. Nah, seperti yang saya tulis di halaman pertama buku Mimpi Sejuta Dolar, you can take me out from Indonesia, but you can never take Indonesia out from me. Jadi walaupun tahun 98 saya terpaksa keluar dari Indonesia, tapi nggak ada satu orang pun yang bisa mengeluarkan rasa Indonesia itu dari dalam diri saya. Karena kita memang Indonesia. Benar, oke. Dan maka dari itu di setiap seminar sebisa mungkin saya ingin menularkan semangat positif bahwa kalau Mary Riana saja bisa, kita semua pasti bisa, Indonesia pasti bisa gitu. Seorang Mary yang dari mahasiswa pas-pasan, yang seorang wanita, bahkan bisa sukses di negeri orang dan banyak diakui di sana. Saya lihat banyak berita, surat kabar dan banyak ketemu para menteri di sana, bukan dari Indonesia tapi menteri di Singapura. Iya, bersyukurlah dapat beberapa penghargaan. Kita sangat beruntung Indonesia punya Mary Riana yang sudah sukses tapi mau balik lagi ke Indonesia untuk inspiring Indonesia. Sama-sama. So ini satu hal yang sangat luar biasa. Kalau Mary boleh pesan ke para pemirsa kita yang masih kebanyakan mahasiswa, mahasiswi juga, kira-kira saran Mary untuk mereka seperti apa? Iya. Saya percaya masa depan suatu bangsa itu ditentukan oleh kualitas generasi mudanya. Ya, nggak ada satupun dari kita yang akan hidup selamanya. Hari demi hari terus berganti, jam demi jam, menit demi menit, detik demi detik. Jadi apa yang Anda lakukan hari ini itu sangat penting untuk masa depan Anda. Mulailah dengan bermimpi, berani bermimpi besar. Jangan pernah takut gagal. Mulailah tingkatkan kualitas disiplin Anda setiap harinya. Bukan hanya melakukan sesuatu ketika Anda menyukai itu, tapi suka nggak suka, semangat nggak semangat, tetap harus lakukan. Ada harga yang harus dibayar untuk kesuksesan. Biarlah bayar harga itu sekarang dan bersenang-senang di kemudian hari. Dan tingkatkan juga kualitas bukan hanya pikiran, tapi juga kualitas mental dan kualitas iman. Karena itulah yang membekali kita dalam kehidupan yang nggak mudah ini. Dan itulah. Dan ingat, kalau Mary Riana saja bisa, Rudy bisa, Anda semua pasti bisa. So, satu hal yang luar biasa, Mary bisa tunjukin bukunya kembali. Yang di covernya. Oh, ini ini $1 juta. Ini buat Pak Rudy ya. Thank you. Nah, jadi saya yakin di mana hari ini kalau kita mau bongkar kisah perjuangan Mary pasti masih banyak sekali lagi. Yang lebih detail lagi Anda bisa baca di buku Mimpi $1 Juta. Nah, itu satu buku yang sangat luar biasa, saya juga udah baca dan sangat menginspirasi. Nah, untuk ini mungkin untuk harian ya, untuk ingatkan. Yang ini motivasi harian. Dan isinya ada pertanyaan renungan. Karena saya percaya kualitas hidup seseorang ditentukan oleh kualitas pikirannya. Dan kualitas pikiran itu sangat ditentukan oleh kualitas pertanyaan yang dia tanyakan setiap harinya. Jadi isinya ada beberapa pertanyaan renungan untuk direnungkan. Dan ini tentunya sangat penting sekali karena hidup kita bisa berubah dari teman, dari buku yang kita baca. Dan ini satu sumber yang sangat luar biasa dari Mary yang sudah terbukti berhasil. So, Anda tinggal baca buku beliau, sehingga Anda juga bisa sama seperti Mary. So, terima kasih Mary atas waktunya dan senang sekali sharing dengan Mary. Dan untuk semua pemirsa, hari ini kita harus berani untuk bermimpi besar seperti kata Mary, bahkan mimpi $1 juta. So, Anda tentukan mimpi $1 juta Anda. Dan satu hal yang sangat penting dalam proses perjuangan ini, seringkali dulu saya punya satu tips motivasi adalah lebih baik kehilangan masa muda daripada kehilangan masa depan. So, kadang kita di usia muda, bagi Anda yang sekarang harus bekerja, harus mandiri dan sebagainya, mungkin Anda berpikir kenapa masih susah dan sebagainya, seperti seolah-olah Anda kehilangan masa muda. Tapi sebenarnya enggak. Kalau Anda pastikan Anda sukses, Anda punya masa depan yang sangat cerah. Semoga episode kali ini menginspirasi untuk Anda, sukses untuk Anda, dan sampai ketemu di episode yang akan datang. Terima kasih.